ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa kembali dengan kami dari PGRI Kabupaten Serang di layar kaca dalam rangka Gebiar Ramadan 1442 Hijriah atau tahun 2021. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah? Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat dan anak-anakku sekalian sekabupaten Serang dan senusantara. Pada kesempatan ini di masa yang pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini, PGRI Kabupaten Serang menyelenggarakan Gebiar Ramadan. Salah satunya akan kita bahas tentang remaja dan permasalahan. Berbicara tentang remaja, anak-anakku, di usia kalianlah sebenarnya remaja, yakni di usia sekolah kalian di masa-masa SMP. Tentu Bapak sudah mengalami ini. Bila Bapak ingat pada masa-masa remaja dahulu dibandingkan dengan masa remaja yang Bapak lihat sekarang, sungguh jauh berbeda. Kenapa Bapak katakan demikian? Pada masa remaja dulu, Bapak yang pernah Bapak alami dan sampai detik ini Bapak masih ingat, sungguh merupakan sebuah kenangan manis dan indah. Pantas banyak orang yang mengatakan bahwa remaja adalah generasi emas, waktu emas kalian. Maka gunakan, karena kelak di masa tua kalian akan ingat apa yang pernah kalian lakukan pada masa remaja waktu itu. Betul kata orang tua ternyata. Menyesal itu adanya nanti ketika kalian mengalami masa dewasa kelak. Dan masa remaja setelah Bapak alami sendiri tidak bisa terulang kembali, atau dalam bahasa Arabnya la tarji'u latimatan, tidak akan kembali. Oleh karenanya pada kesempatan ini Bapak ingin mengajak, mengupas, yuk manfaatkan masa remaja ini dengan sebaik-baiknya, karena masa emas itu adanya di masa remaja. Lalu apa sih sebenarnya remaja? Secara umum remaja bisa diartikan adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Kanak-kanak yang mulai dari umur 11 tahun sampai 18 tahun. Tuh, menurut salah satu pendapat. Ada pendapat lagi dari 11 tahun sampai 21 tahun. Secara umum, remaja adalah masa peralihan, baik secara fisik maupun secara psikis. Tetapi yang akan Bapak bahas pada kesempatan ini adalah remaja yang berdasarkan agama atau sudut pandang agama. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi remaja para ahli berbeda pendapat. Tapi dari kacamata pandangan agama, definisi remaja adalah
suatu ciri atau tanda yang melekat pada diri anak atau diri kalian sendiri, di mana diri kalian sendiri sudah diberikan sebuah tanggungan beban secara syariah atau secara hukum agama. Itulah remaja. Oleh karenanya dalam agama Islam cenderung remaja ini sudah kategorinya kategori balik. Kategori balik. Oleh sebab itu dalam ruang lingkup remaja, kalau dalam agama Islam mulai dari 7 tahun sudah diberikan sebuah pembelajaran yang disiapkan untuk menginjak masa balik ataupun masa remaja ini. Kenapa demikian? Sebab ketika masa balik itu sudah mengena pada diri kalian, berarti kalian sudah ada kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Ini yang harus kalian ingat. Ketika beban balik itu diterima oleh kita, mau tidak mau, konsekuensi sebagai orang Islam wajib melaksanakan. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri secara umum remaja itu? Remaja biasanya, kalau Bapak ingat dalam sebuah lagu Rhoma Irama, masa muda, masanya para remaja yang selalu merasa gagah dan tak pernah mau mengalah. Ya, masa muda, masa muda. Ciri khas salah satu yang paling menonjol di remaja biasanya, dan memang tidak semuanya, selalu pengennya menang, emosinya selalu menggebu, kemana dia pengen dilihat. Kemudian apa yang dia sampaikan pengen didengar, walaupun kadang-kadang si remaja tidak mau mendengar omongan orang tuanya. Ini yang kadang Bapak sayangkan dan Bapak harapkan ini tidak terjadi pada kalian. Ciri yang berikutnya biasanya remaja itu, kalau sudah tingkatan seperti kalian di SMP anak-anakku, sudah melirik lawan jenis. Artinya secara psikis, kejiwaan, kalian yang laki-laki sudah melihat, oh ada perempuan cantik. Atau sebaliknya, yang perempuan juga, oh ada laki-laki ganteng, kayak seperti Arya, siapa tuh, Andin atau siapalah. Bapak jarang ikuti hal-hal yang seperti itu. Sudah mulai dari nilai psikis jiwa yang kalian rasakan perubahannya itu, maka akan timbul biasanya perubahan mulai dari dandan, mulai dari hal-hal berjalan ataupun dari segi omongan. Kalian sudah mulai rubah. Kenapa? Remaja, gue gitu loh kan, gue. Padahal hal-hal seperti itu sebenarnya tidaklah begitu penting. Tetapi yang ada salah satu ciri yang harus kalian kenali, yakni kalian sudah bisa melihat perubahan dan sudah bisa melihat perubahan nilai. Mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini kiranya kalian sudah memasuki tahapan akan menuju dewasa. Tahapan-tahapan inilah sebenarnya yang Bapak selaku orang tua dan mungkin dewan guru ataupun orang tua kalian sendiri sangat perlu dan sangat wajib mengetahui perubahan-perubahan yang ada pada diri kalian ataupun juga pada teman-teman kalian. Sebab kalau Bapak perhatikan, dan Bapak ingatlah dulu ketika Bapak masa remaja dulu,
habis maghrib kita ngaji Al-Quran, letakkan di dada. Sekarang beda. Kalau kita lihat perkembangan zaman ini yang sangat luar biasa, kebiasaan-kebiasaan anak muda ataupun juga remaja sekarang ini. Bahkan kalau Bapak lihat di sekolah sendiri, Bapak terkadang bingung, ini mau sekolah apa mau ke mall? Sekolah bawa tasnya dengan bukan tas sekolah tapi tas jinjing, bibirnya dikasih lipstik, Masya Allah. Ini mau sekolah atau mau ke mall? Kemudian dengan teman juga kadang-kadang tidak mau kalah, pengennya, HP saya ini harganya sekian, lalu harganya berapa lah? Ini apa ya? Menjadi sebuah kebanggaan sepertinya. Inilah style ataupun juga fashion yang ada. Bila Bapak bandingkan dengan Bapak dulu, jauh berbeda, sangat jauh. Juga selanjutnya akan kita kupas lagi. Yang paling Bapak sering lihat, tidak orang lain sih sebenarnya. Kalau Bapak perhatikan di lingkungan lah, Bapak lihat, mau tidur pegang HP, dilihat. Bangun tidur HP. Berbeda dengan dulu. Dulu belum ada HP, Bapak itu belum ada. Ketika tahun 1993 baru ada yang namanya pager. Itu pun hanya beberapa orang saja. Tapi semua pada era milenial, pada masa sekarang ini yang luar biasa, Bapak sendiri kadang bingung harus dengan apa. Mau tidur pegang HP, bangun tidur yang dilihat HP. Bukan dikejar sambil berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bukan, ternyata HP. Adakah? Siapakah? Perlu apa? Padahal tidak ada perlu. Yang paling lucu lagi kadang-kadang, kemanapun dia pergi, jepret, selfie dulu selfie. Kita kasih tahu ke teman, bikin status. Padahal orang lain tidak perlu. Begitupun juga dulu pada zaman masa Bapak dulu. Ini masa remaja dulu berbeda. Bukan ditanya udah ada di mana, sedang apa, tidak. Tetapi perbedaannya supaya kalian tahu apa. Dulu tuh ditanya, sudah hafal ayat kursi belum? Sudah hafal tabarok belum? Sudah hafal yasin belum? Tidak ditanya, Pak, Ma, saya sedang di situ. Enggak, Pak. Tidak. Bapak tanya sekarang, sudah hafal belum tabarok atau yasin? Jangan-jangan ayat kursi juga belum hafal. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini dunia sekarang itu, kalau menurut Bapak, balik, tertipu, bangga terhadap dunia digital yang hanya sifatnya sementara nanti kita akan mendapati dunia yang sebenar-benar. Dan Bapak yang paling prihatin, dulu ketika Bapak ketemu dengan para guru, malu takut. Sekarang cuek aja. Inikah remaja kita? Inikah kalian? Bapak yakin tidak. Kadang-kadang tolong situ, ambilkan Ma. Kalimatnya tolong tapi tuh ironi yang seperti ini.
minta tolong, kalian menyentuh pakai telunjuk. Apa maksudnya? Apakah itu sudah merupakan kebanggaan juga bagi kalian? Kalau dulu zaman Bapak, Masya Allah, kalau keluar aja tangan jari segini, cepet. Alhamdulillah, membekas di dalam ingatan di hati kita. Ternyata betul, tidak pernah ada salah dari orang tua kita dalam mendidik kita. Berbeda dengan sekalian sekarang yang diandalkan semuanya HP, hingga pada akhirnya nilai tata krama kesopanan kalian pinggirkan. Lebih kalian kepada style ataupun juga pengakuan identitas diri yang sebenarnya belum waktunya. Karena untuk pengakuan jati diri kalian itu perlu ilmu, perlu pembelajaran sebagai bekal. Oleh karenanya, sekali lagi pada masa remaja, Bapak harapkan isi itu tadi, lantar jiyamul lati madad, tidak akan kembali waktu itu, tidak akan. Nyesel banyak teman-teman Bapak yang akhirnya, aduh nyesel ya, kenapa saya tidak nurutin orang tua dulu. Ini Bapak tidak harapkan ke kalian. Di sisi lain, terkadang kalian juga hidupnya sekarang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sudah bergaya dengan HP-nya, cari temennya juga yang HP-nya kelasnya kelas tinggi. Padahal di mana sih manfaatnya? Tidak ada. Itu yang perlu kalian ketahui tentang masa remaja sekarang dan masa remaja. Walaupun memang tidak semua remaja. Ada remaja-remaja yang bagus, remaja Islam masjid. Apalagi sekarang kalau Bapak lihat senang gitu tuh. Ada, cuma sayangnya sedikit. Mau beduk maghrib, yuk dah hilang. Di kampung Bapak tuh masih, alhamdulillah. Walaupun yang dah hilang lebih sedikit daripada yang jalan-jalan sore. Kalau dihitung nilainya memang sedikit, tapi setidaknya membuat nilai positif, walaupun tidak sebegitu kan. Ini sebenarnya apa sih yang menjadikan kalian bertingkah laku seperti ini? Yuk kita kenali. Apa yang menyebabkan penyimpangan yang terjadi di era milenial terhadap remaja pada saat ini? Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah dan para guru hebat, khususnya pada para dewan guru se-Kabupaten Serang, saya ingin mengajak penyimpangan kelakuan, kenakalan remaja harus menjadi perhatian khusus. Jangan sampai anak-anak kita yang SMP, SMA menganut sistem sekuler, sistem kebebasan, dan yang lain sebagainya yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah moral kita sebagai orang yang beragama Islam, maupun juga kaidah-kaidah kita sebagai orang Timur atau orang Indonesia. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyimpangan ataupun kenakalan remaja? Kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh kebiasaan yang timbul pada diri remaja itu sendiri ataupun juga dari lingkungannya, tetapi tidak ada kontrol, sehingga remaja itu sendiri keenakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan kelakuan remaja atau kenakalan remaja adalah perbuatan yang menyimpang dari remaja itu sendiri, baik menyimpang terhadap norma maupun hukum agama, hukum adat ataupun hukum pidana. Contoh
Kita lihat di agama, contohnya di jalan terkadang ada kumpul-kumpul, pasti lihat anak-anak sedang minum minuman keras. Di media sosial kita lihat banyak anak-anak yang masih kecil dinikahkan, walaupun kata orang sekarang MBA katanya, tahu makin botak aja atau benar-benar merit apa tuh by accident katanya, gagah katanya, merit by accident padahal mah sembuh. Banyak lagi sebenarnya kenakalan-kenakalan remaja seperti ini. Atau juga kita lihat kurang sopannya, atau tidak sopan, bukan kurang sopan malah, tidak sopan di dalam keluarga. Orang tua kadang-kadang disuruh. Ini contoh nyata, tapi sepertinya tidak terasa. Padahal itu dalam sudut agama. Ya Allah, kata Ustaz Asti, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Enak kan? Ya. Kata Ustaz Asti menukil dari Al-Quran, salah satu ayatnya di surat Al-Isra. Janganlah engkau berkata kepada siapa? Orang tua kalian. Wa qul lahuma, dan berkata kalian kepada orang tuamu. Orang tua itu siapa? Ya, orang tua kita yang di rumah. Guru-guru kita, baik guru di sekolah, baik guru ngaji, guru silat, sama. Itu guru, itu orang tua yang wajib kita hormati dan wajib kita taati segala apa yang diomongkan, selama itu masuk di dalam syariat. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah dan para guru hebat semuanya, sebenarnya Bapak tidak menyalahkan kalian. Kalian terjerumus dalam narkoba. Tidak sebetulnya kalian itu salah. Kalian naudzubillah free sex, tergabung dalam hal-hal tersebut. Tidak. Bapak tidak menyalahkan kalian. Sebetulnya tidak. Karena Bapak yakin ini tentu ada penyebabnya. Apa saja penyebabnya? Nih, harus kalian tahu. Mungkin ada yang tahu di antara kalian. Satu aja. Ya, keluarga. Mungkin karena ibu bapak kalian dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, atau juga ada yang berlebihan. Bapaknya kerja, ibunya juga kerja, kalian bebas di rumah. Kalian terlena. Kebebasan orang tua itu kalian manfaatkan bukan dengan positif, tapi dimanfaatkan dengan negatif. Lihat HP, perkembangan status teman saya lagi ini, ikut-ikutan. Keluarga kalian terjadi perceraian orang tua kalian, kadang-kadang ini maaf, kalau itu hal terjadi di antara kalian, Bapak turut prihatin. Tapi itu jangan jadikan sebagai sebuah halangan untuk selalu berlaku positif. Satu, di keluarga. Lingkungan juga, ini yang paling dominan biasanya. Keluarganya bagus, ngaji diajarkan, tapi ketika keluar bertemankan dengan yang tidak jelas, OJB, orang Indonesia bagian Serang, terus orang jelas pisan lah katanya. Akhirnya kalian terbawa. Ini yang harus kalian perhatikan. Lingkungan ini yang memang tidak terasa. Gak enak sama temen sih ya.
gimana Pak? Besoknya lagi nggak enak juga. Lama-lama ternyata menjadi kebiasaan. Perhatikan itu. Ya, jangan sampai ini menjadi kehancuran di masa depan kalian. Selanjutnya juga bisa sekolah. Sekolah yang baik adalah yang membuat peraturan yang menyeluruh dan bisa diikuti secara tertib oleh keluarga ataupun masyarakat sekolah. Tapi terkadang Bapak juga tidak mengerti. Ketika Bapak jalan-jalan ke belakang, ngerokok. Kumpullah di toilet dengan begitu nikmatnya, padahal Bapak sendiri nggak pernah merokok. Kan Bapak saya rokok, Pak. Itu kan di sana. Di sekolah tempatnya belajar, bukan tempat untuk hal-hal negatif seperti ini. Nah ini terakhir nih, faktor kalian sendiri. Kalian harus ingat, harus bisa jaga emosi, harus bisa. Kenapa? Kalau kita minta sesuatu kepada orang tua, kebetulan orang tua sedang tidak ada keadaan ekonomi, jangan maksa. Jangan selalu keinginan kalian pengen dituruti ketika itu. Lihat sikonnya, orang tua kita sedang apa? Sabar. Belajarlah dari kisah Lebaran. Sebab kalau selalu kalian pengen dituruti secara mendadak ketika itu, maka lama-lama kalian akan menjadi Fir'aun, menjadi raja. Sedangkan dalam agama, penyimpangan ataupun kenakalan remaja, supaya kalian tahu, dalam agama, satu, di dalam agama perkelahian sudah termasuk kategori kenakalan dan dilarang. Apa yang Bapak tadi sampaikan, bahwa remaja adalah jati diri kalian yang sudah menerima beban secara syariah dan wajib kalian lakukan atau kalian laksanakan. Oleh karenanya, kalau kalian sudah melaksanakan dan menerima beban secara syariah atau kategorinya mukallaf ataupun juga akil balik, ingat, kalau kalian terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, seperti orang-orang kafir, nah ini harus kalian hati-hati. Sebab ini menyangkut akidah. Kalau tadi yang Bapak sampaikan, miras dan yang lain-lainnya, itu secara umum. Ini secara agama yang akan kita bahas. Kita ikut-ikutan. Gaya kita bukan sebagai atau mencirikan identitas Islam kita. Kita pengen ikut-ikutan orang-orang kafir. Siapa sih orang-orang kafir? Bapak yakin kalian tahu. Yang non-Islam itu berarti orang kafir. Ya, bagi mereka free sex, minuman keras, makan babi, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi bagi kita sebagai seorang Islam, yang kita punya keyakinan bahwa nanti hidup kita itu ada yang lebih abadi lagi, tidak hanya kenikmatan sesaat. Dalam kehidupan beragama Islam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru, ikut-ikutan gayanya, berarti dia sudah termasuk ke dalam golongan. Jangan ikut-ikutan, karena itu merupakan penyimpangan ataupun kenakalan yang dilarang dalam agama. Selanjutnya pula dalam agama, mengumbar syahwat, naudzubillah,
Ini yang diperangi dari dulu, dari zaman Rasulullah. Sangat dilarang. Pelacuran di mana-mana terjadi. Dulu Kabupaten Serang ini, kalau Bapak perhatikan, aman, enak. Tidak ada yang di perapatan jalan perempuan yang rambutnya kayak gini dihabisin, tinggal tengahnya aja, hidungnya disongok gitu, nggak ada. Tapi sekarang kalau Bapak lihat, ya Allah, kadang Bapak juga bingung mana laki-laki, mana perempuan. Yang perempuan katanya kalau celananya pendek sudah mantap, mulus ke. Ini ada lagi ternyata dalam agama kategori yang termasuk dalam kategori penyimpangan, bikin geng. Gengnya kalau remaja Islam remis atau irman boleh gengnya. Tapi kalau gengnya untuk melakukan kekerasan, melakukan begal, kenapa Bapak katakan demikian? Karena kemarin di media sosial setelah Bapak lihat polisi menangkap begal yang salah satunya umur 14, yang kedua 16. Nah, bagaimana kami orang tua tidak menurut dada kalau melihat hal tersebut? Apa sih yang kalian cari? Di dalam agama juga berbohong. Awas ini. Bohong itu dalam agama tidak boleh. Dalam hal apapun. Apalagi dalam jual beli. Di surat Al-Mutaffifin dikatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu. Yes, tahu. Luar biasa. Bohong sebuah kelakuan yang tidak terasa, tetapi kadang-kadang kita tidak sadari. Padahal kalau kata Ustaz, Bapak bukan Ustaz, kata Ustaz al-munafik itu salah sih. Ciri orang munafik itu 3. Tidak ada sakadzaba, wa ada akhlaba, wa idza tumina khawada. Dari segi hadis. Jadi ciri-ciri orang munafik apa? Ada 3. Kalau dia ngomong bohong. Kalau dia berjanji, dia khianat. Kalau dia dikasih amanah, maaf. Kalau dikasih dia berjanji, dia tidak menepati, dan kasih amanah dia khianat. Coba kita sedikit kaji lagi dari Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfal. Ya Allah, anak-anakku yang dirahmati Allah, ngeri Bapak nih kalau Bapak sampaikan. Apalagi dosa-dosa yang lain. Innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang munafik itu intipnya neraka. Jadi kalau kita menjadi golongan-golongan orang munafik, berarti kita siap-siap nanti kelak nih akan ditempatkan di dasarnya neraka. Coba kita lihat keluarga kita. Ibu kita yang sedang masak tuh, kalau sudah adanya di bawah masak nasi, intip bisa gosok, apalagi manusia. Ingat ya, dari kebiasaan bohong kalian bisa melakukan semua. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan kalian masih selalu dirahmati oleh Allah, Bapak akan berikan beberapa tips untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan menimpa kalian, sehingga kalian tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut dan masa depan kalian akan terjamin. Pertama, menurut para ahli, kontrol
Kontrol. Bawa diri kalian. Walaupun di mana situasinya, kalian tidak boleh terbawa terlarut di dalam hal-hal yang negatif. Dia mau apa saja silakan, asalkan dia tidak membawa kita, mengajak kita ke hal-hal yang negatif. Yang kedua, cari aktivitas, cari teman. Bikin grup boleh, di WA itu boleh, bikin grup boleh. Grup pengajian minggu depan di rumah Ustadz Asdi Al-Bantani. Yuk, siapa yang mau hadir nih? Saya siap nasi, saya siap kata ustaznya, mantap anak-anak SMP ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi manusia saya yang sukses. Kan udah berdoa, baik dari orang tua, dari guru maupun dari Ustadz Asdi itu sendiri. Belajar bertanggung jawab yang tinggi. Karena ya Bapak tadi sampaikan, remaja itu adalah seseorang yang sudah dikasih beban syariah. Berarti ketika kita tidak sholat, tanggung jawab kita dong. Betul, bukan tanggung jawab orang tua. Dalam agama inilah pendidikan yang nyata diajarkan, ya, diajarkan dalam agama. Kemudian kalian jangan terlena dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya menipu. Ini Bapak ulangi lagi, miras, narkoba, free sex, budaya-budaya barat, seberapa sih nikmatnya dibandingkan dengan suara kita ketika melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Bapak yakin orang tua kalian tidak akan bangga kalau yang dikedepankan oleh kalian hanya sebatas kesenangan-kesenangan sesaat. Oleh karenanya menurut Abdul Farouk, Ketua Ikatan Dakwah Indonesia atau IKADI, menurut Kiai Haji Satori, bahwa selain yang tadi Bapak sampaikan tips-tipsnya, ada 3 tips lagi menurut beliau. Pertama, seorang muslim itu harus memahami kewajiban ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pokok, ya. Kenapa? Di surat yang pertama setelah surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Buat siapa sih? Hudan lil muttaqin. Banyak di antara teman kita orang Islam, banyak di media massa yang mencuri, bahkan yang kiai itu maaf ada. Kenapa? Karena menyampaikan Al-Quran. Pantas menurut Kiai Haji Satori tadi untuk menghindari hal-hal tersebut. Ingat, pahami dan amalkan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis-hadis yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertebal yang kedua, akidah kalian. Jangan sampai ikut-ikutan yang seperti yang tadi. Dunia digital ini tidak dibanding-bandingkan, kata Yai Satori. Positif dan negatifnya tergantung kepada kita. Bisa positif, bisa juga negatif. Contoh, kalau positif, Al-Quran ada di HP, di iPhone, di tablet dan yang lainnya. Di negatif, paling banyak bentar-bentar iklannya perempuan. Kitanya kadang-kadang juga, hapus, hindari. Dan yang terakhir, lakukan ibadah ritual yang diajarkan dalam agama Islam itu secara berjamaah, supaya kita tahu, oh teman kita sedang seperti ini.
jalin silaturahim, baik maghribnya, isanya, subuh, atau 5 waktu yang semuanya itu tadi, pengajiannya. Jadi sekali lagi, tips-tips tadi tolong diingat supaya kalian sebagai remaja generasi penerus bangsa ini terhindar dari nilai-nilai negatif sehingga kalian masa depannya hancur sementara yang lain meraih sukses dan bahagia di masa tuanya. Itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Kami dari PGRI Kabupaten Serang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kehilafan, kekurangan dan kesalahan karena sifatnya kasih kami semua ya sebagai manusia. Kami akhiri hadanallahu wa sallallahu alaihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.